Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafel Yoga Prasetya dan teman saya. Diva Gunanda Azahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan decision tree dan metodologi C4.5 dalam proses menentukan diabetes mellitus. Berikut penjelasannya. Di sini di slide pertama ada pendahuluan. Hal ini dilatar belakangi perkembangan data mining yang sangat pesat beriringan dengan teknologi informasi serta memungkinkan pengumpulan data itu dalam jumlah besar. Lalu di sini tujuan penelitiannya sendiri yaitu memodelkan atau menguji datasetnya itu untuk memprediksi diagnosa positif atau negatifnya diabetes mellitus. Nah, di masalah penelitiannya, ini kita kayak bagaimana decision tree ini dapat memprediksi diabetes mellitus ini pada pasien berdasarkan data rekam medis yang telah diinputkan sebelumnya. Oke, jadi ini ada dasar teori algoritma. Sebelum masuk lebih dalamnya, di sini ada pendahuluan dari C4.5. Jadi algoritma C45 adalah pengembangan dari algoritma ID3, Iterative Dichotomizer Tree, yang diciptakan oleh Ross Quinlan. Jadi C45 ini dibuat oleh Ross Quinlan. Nah, C45 adalah algoritma yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan atau yang bisa kita sebut decision tree yang efektif untuk melakukan klasifikasi data. Algoritma ini memiliki kemampuan dalam menangani data kontinu dan data yang hilang, serta menghasilkan decision tree yang dapat digunakan untuk prediksi. Nah, untuk kasus yang kita ambil ini adalah menentukan bahwa dia itu diabetes mellitus positif atau negatif gitu. Nah, di C45 ini terdapat langkah utama, yaitu yang pertama memilih atribut yang terbaik untuk pembagiannya, jadi milih-milih data gitu. Terus yang kedua menangani data yang hilang, ketiga menangani atribut dengan nilai kontinu, dan keempat melakukan pemangkasan pohon atau yang bisa kita sebut pruning. Nah, lalu selanjutnya di slide analisa formula algoritma C45 tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kavel, algoritma C45 ini menggunakan informasi gain itu kayak kriteria untuk memilih atribut yang akan digunakan dalam pembentukan node-node pada pohon keputusan. Jadi itu nanti sebelum kita membuat pohon keputusan itu kayak ada node-node-nya. Nah, di sini tuh information gain-nya ini buat mengukur seberapa besar informasi yang diperoleh dari suatu atribut untuk membedakan kelas-kelas yang ada. Jadi nanti bakal dikelas-kelaskan. Nah, selain itu information gain ini di C45 itu menggunakan gain ratio. Nah, ini tuh untuk mengatasi bias yang terjadi pada information gain-nya, terutama buat atribut dengan banyak nilai, kayak yang nilainya banyak atau nginputin banyak data. Nah, itu gain ratio ini memperhitungkan jumlah partisi yang terbentuk dari suatu atribut-atributnya. Keunggulan algoritma C45 di sini ada empat. Yang pertama menangani data kontinu, yang kedua menangani data yang hilang, ketiga pemangkasan pohon, dan keempat kinerja yang baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama secara otomatis dapat menentukan titik pemisah yang optimal untuk atribut-atribut kontinu. Terus untuk poin dua, untuk mekanisme mengelola data yang hilang, sehingga dapat digunakan pada dataset yang tidak lengkap. Terus yang ketiga ada pemangkasan pohon, dapat melakukan pemangkasan pohon untuk mengurangi kompleksitas data. Jadi mungkin saking banyaknya data, jadi penggunaan algoritma C45 ini tergolong efektif begitu. Terus yang keempat ada kinerja yang baik, yaitu dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan pada berbagai jenis dataset, baik yang kecil maupun datanya yang besar. Baik, selanjutnya di penerapan algoritma C45 ini dalam data mining,
Di sini tuh kayak udah banyak sih digunakan dalam penelitian data mining untuk biasanya membangun model klasifikasi kayak gitu. Nah, contoh penerapannya itu untuk memprediksi diagnosis diabetes seperti yang kita buat ini. Nah, di sini proses penggalian informasinya itu mengikuti tahapan knowledge discovery in database yaitu yang biasa disebut KDD. Nah, di sini tuh awalnya kita seleksi data dulu, terus baru pemrosesan data, maaf di sini typo, terus langsung transformasi data, langsung langsung diproses ke data miningnya, lalu yang terakhir langsung dievaluasi. Nah, di sini tuh menggunakan algoritma C45. Nah, penelitian ini tuh dapat kayak menghasilkan model pohon keputusan dan memprediksi akurat pasien mana sih yang positif atau negatif dia itu diabetes mellitus. Untuk metodologi penelitiannya sesuai jurnal yang kami ambil itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada studi pustaka. Jadi penelitian melalui pustaka relevan dan jurnal tentang decision tree dengan algoritma C45 agar tidak salah di tengah-tengah jalan. Jadi para ahli pun juga harusnya melihat gimana sih decision tree menggunakan metodologi C45 itu berjalan begitu. Terus yang kedua ada sumber data. Di sini berdasarkan jurnal yang kami ambil yaitu sumber data dari rekam medis pasien di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Terus yang ketiga ada proses KDD, Knowledge Discovery and in Database. Jadi dataset yang digunakan berasal dari data rekap medik pasien. Berikut tahapannya, yaitu ada data selection, pemilihan data operasional, pre-processing yaitu pembersihan data, transformasi data untuk data mining. Terus di data mining itu ada pencarian pola atau informasi menarik dan dievaluasinya yaitu menampilkan pola informasi yang mudah dipahami oleh orang yang menggunakan algoritma C45 ini. Baik, mungkin dari presentasi yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kesimpulannya di sini algoritma C45 ini merupakan algoritma yang kuat serta fleksibel untuk membangun pohon keputusan dalam aplikasi klasifikasi data kita. Nah, dari beberapa keunggulannya ini, dia itu mampu menangani data kontinu dan data yang hilang, serta melakukan pemangkasan pohon untuk meningkatkan generalisasi. Dan di C45 ini, banyak banget diterapkan dalam berbagai penelitian data mining, salah satunya itu untuk memprediksi diagnosis diabetes pada pasien yang kita lakukan sekarang. Dan di sini itu mengikuti tahapan KDD yang telah dijelaskan Kafal sebelumnya. Dan di sini dapat menghasilkan model pohon keputusan yang akurat serta memberikan wawasan berharga bagi para praktisi untuk membuatnya. Mungkin itu saja Ya, presentasi dari kami. mungkin bisa ditutup, Diva. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.